di FM 91,5 program 1 Radio Republik Indonesia Malang, Radio Tangga Bencana COVID-19. Sampai menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya Arga Saputra akan temani Anda dalam dialog Jaksa Menyapa. Nah pendengar, terkait dengan apa yang kita perbincangkan pada siang hari ini ada satu informasi yang menarik, yaitu seputar permasalahan hukum tindak pidana melalui media sosial atau ITE. Karena belakangan ini virtual police dari Direktorat Tindak Pidana Cyber dari Bareskrim Polri ini pun juga sudah menjalankan dan terus melakukan patroli di dunia maya, dan puluhan akun media sosial atau medsos yang mengunggah konten-konten berpotensi dipidana mendapat peringatan virtual. Nah, hal ini disampaikan oleh dari Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi di Mabes Polri beberapa waktu yang lalu. Peringatan virtual ini diberikan agar unggahan warganet Indonesia tidak berujung pada tindak pidana. Langkah ini juga menghindari pelaporan dari masyarakat ke polisi. Walau berujung laporan polisi, penyidik akan membuka ruang mediasi kepada kedua belah pihak, dan mediasi itu diyakini bisa mencegah adanya saling lapor antar pengguna media sosial akibat konten di dunia maya. Nah, pendengar, virtual police ini juga merupakan gagasan untuk mengantisipasi agar masyarakat tidak terjebak dalam kasus yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, karena belakangan ini UU ITE kerap digunakan masyarakat untuk saling lapor. Nah, terkait dari apa yang kita perbincangkan kali ini pendengar, kali ini kami sambung bersama dengan aparat penegak hukum yang lain. Dalam hal ini konteksnya adalah rekan-rekan kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, terkait dari topik seputar permasalahan hukum tindak pidana melalui media sosial atau ITE. Saya tunggu komentar Anda di 495850, boleh juga bergabung lewat WhatsApp, sampaikan ada pertanyaan, ada tambahan informasi, ada komentar yang mau disampaikan terkait dari apa yang kita perbincangkan di 081555600915. Nah, bersama kami sudah hadir di studio Social Distancing Radio Republik Indonesia Malang yang siap berbagi informasi untuk kita siang hari ini. Beliau adalah Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Ibu Anita DL Tobing SH. Selamat siang, Bu Anita. Selamat siang, Mas Arga. Kabar baik hari ini, Bu, sehat ya? Puji Tuhan, Alhamdulillah. Nah, Bu Anita juga tidak sendiri karena beliau juga didampingi oleh Bapak Surya Dharma Putra, Jaksa Fungsional pada bidang intelijen dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Assalamualaikum, selamat siang Pak Surya. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Arga. Kabar baik juga hari ini Pak, sehat ya? Sehat, salam sehat. Alhamdulillah. Nah, Bu Anita, Pak Surya tidak lengkap kalau juga tidak bersama kami pada siang hari ini. Beliau Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Ibu Saumi Riani Daulay SH. Assalamualaikum, selamat siang Bu Saumi. Waalaikumsalam, selamat siang. Siap. Kabar baik juga hari ini Bu ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Bu Anita, Pak Surya dan juga Pak Bu Saumi akan banyak berbagi terkait dari permasalahan hukum atau tindak pidana melalui medsos atau ITE pendengar. Saya tidak bosan-bosan juga untuk undang Anda di 495850. Boleh juga bergabung di 081555600915 ya. Nah, saya mau ke Bu Anita dulu ini Bu, terkait dengan permasalahan hukum atau tindak pidana melalui media sosial atau ITE. Boleh disampaikan terlebih dahulu Ibu pengantarnya yang bisa kita perhatikan sebagai ya permulaan dialog kita pada siang hari ini. Monggo. Ya, terima kasih Mas Arga. Jadi pertama-tama kita harus melihat ya, jadi awal dibentuknya atau diundangkannya Undang-Undang ITE itu latar belakangnya apa, kan gitu. Jadi kita ingat pada tahun 99 ya, waktu itu diluncurkan pertama kali BlackBerry meluncurkan pertama kali perangkatnya, tapi waktu itu berupa pager ya Mas ya. Kemudian 2004 lah mereka baru mengeluarkan HP yang mendukung GSM dan GPRS pada waktu itu. Bu Anita, mohon maaf sebelum dilanjutkan mungkin boleh mohon tukar mikrofon terlebih dahulu ya, mungkin dengan mikrofonnya Pak Surya atau Bu Saumi. Karena informasinya ini samar-samar ini kita dengarkan begitu Bu Anita. Monggo. Bisa dimulai dari awal Ibu ya? Ya, jadi jelas Mas. Sampun jelas, silahkan. Ya. Jadi awalnya itu kan kejahatan cyber ya. Kalau di Amerika sendiri sebetulnya sudah sejak tahun 66 itu sudah ada kejahatan cyber, tapi di Indonesia kita tuh melihat awal pertama di undang-undang ini lahir ya, undang-undang ITE itu awalnya kan BlackBerry ya melalui perusahaannya tahun 99 itu mengeluarkan perangkat namanya pager ya. Tapi kan itu sifatnya
bisa menerima dan mengirim pesan. Bisa tidak. Kalau pager lain kan hanya menerima pesan aja ya pada waktu itu. Tapi kalau BlackBerry ini dia bisa menerima dan mengirim pesan melalui pager. Kemudian 2004 itu dikeluarkan mereka berupa telepon seluler yang mendukung untuk jaringan GSM dan yang GPRS ya waktu itu. Baru 2004 itu juga mereka mengeluarkan BlackBerry yang apa namanya tipe curve, terus pil ya sama bulb ya, masih ingat ya kita. Betul. Tahun-tahun seperti itu kan lagi marak BlackBerry, tapi cuma satu dua aja yang menggunakan karena masih banyak yang belum tahu bagaimana cara mengoperasikan. Nah itu di situ kan sudah ada aplikasi BBM ya atau BlackBerry Messenger. Nah di situ aplikasi untuk pengirim pesan tanpa pulsa. Jadi mungkin sekarang diikuti WhatsApp ya. Kalau dulu kan BlackBerry BBM itu kan banyak sekali ya masyarakat yang akhirnya berlomba-lomba untuk membeli BlackBerry pada waktu itu. Tapi baru familiarnya itu sekitar 2006 sebetulnya BlackBerry itu. Jadi sudah mulai ada sebetulnya waktu itu laporan-laporan. Jadi kalau di BlackBerry itu kan kita ada foto profil ya Mas ya. Betul. Terus ada kita bisa update status juga kan. Nah jadi awal mulanya itu di tahun-tahun 2006 dan 2007 itu lagi marak-maraknya reuni kalau nggak salah ya. Entah itu reuni SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Nah jadi awal mulanya seperti itu. Dengan adanya BlackBerry semakin mendukung lah apa namanya untuk mengumpulkan teman-teman ya kan dari yang lama-lama itu sampai. Nah ini saya berdasarkan fakta ya, karena pada waktu itu di Kejaksaan Tinggi juga sudah ada perkara gara-gara status BBM dan foto profil gitu loh. Oke. Nah, jadi mungkin habis itu mungkin mereka baru melaksanakan reuni pasang foto profil dengan mantannya. Nah jadi akhirnya suaminya yang nggak terima melaporkan istrinya. Jadi terus kemudian Facebook itu 2006 ya kan. Nah 2006 baru familiar itu 2007 aja 2008 penggunanya itu sudah 1 miliar. Betul. Gitu loh. Apalagi di zaman sekarang begitu banyak aplikasi ya Mas ya. Jadi itu kan yang kita harus paham di sini itu. Jadi ada 5 kepentingan hukum yang harus dilindungi ya. Jadi yang pertama nyawa manusia ya, yang kedua itu badan atau tubuh manusia, yang ketiga itu kemerdekaan, kehormatan, kemudian harta benda atau harta kekayaan ya kan. Nah itu sebabnya 2008 diluncurkanlah undang-undang ini. Tapi kan memang memerlukan revisi. Artinya apa? Jadi ini kan undang-undang yang baru berlaku kan di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri mereka sudah menggunakan undang-undang untuk cybercrime ini, begitu Mas ya. Jadi pengalaman pertama dulu itu adalah kejahatan perbankan awalnya. Makanya kan dibilang undang-undang ITE, jadi informasi dan teknologi elektronik, transaksi elektronik ya gitu. Nah, jadi awalnya itu kejahatan perbankan kan gitu. Nah, untuk yang masalah menyerang kehormatan itu sebelum undang-undang ini ada, kita memang menggunakan pasal-pasal yang ada di KUHP seperti 310 atau 311 atau 315. Jadi pencemaran nama baik atau penghinaan seperti itu. Nah, jadi dengan adanya undang-undang ini sebagai penegak hukum kita bisa lah untuk menerapkannya gitu loh. Kalau misalnya ada pelanggaran, makanya kan seiring dengan berjalannya waktu, jadi kita ini harus siap untuk masuk ke dunia digital ya kan. Nah kesiapan negara-negara itu kan beda-beda. Betul. Nah kita ini baru ya 2008 itu, jadi maklum lah ya kan itu undang-undang baru. Tapi ya tidak semata-mata diluncurkan seperti itu. Undang-undang ini kan melalui uji material di komisi di Mahkamah Konstitusi. Nah jadi sudah diuji lah secara material kan, makanya layak diundangkan dan diberlakukan kepada masyarakat. Nah seiring berjalannya waktu begitu banyaklah pelaporan yang akhirnya hal sepele jadi masuk laporan kan, pusing juga gitu loh. Polisinya juga pusing mungkin kan, begitu banyak laporan. Sedangkan mereka kan tidak boleh menolak laporan, kan harus ditindaklanjuti kan begitu. Jadi memang mengikuti perkembangan zaman kita itu juga harus mengimbangi kaum milenial ini gitu loh. Jadi
Ya saya termasuk sudah angkatan manula, nggak begitu mengikuti lah bagaimana perkembangan anak-anak sekarang begitu canggihnya mereka. Bahkan di Kejaksaan sendiri kan sempat konferensi pers beberapa waktu yang lalu, jadi situs kita juga sempat dihack. Wow. Yang menghack itu anak umur 16 tahun, coba lah. Nah itu ada di Instagramnya Kejaksaan ya, bisa dicek. Jadi akhirnya karena dia di bawah umur, dibawalah sama orang tuanya ke Kejaksaan Agung. Akhirnya dikasih pengarahan-pengarahan dan disuruhlah buat pernyataan dan dikembalikan ke keluarganya. Seperti itu. Jadi cobalah, 16 tahun loh Mas, saya aja, aduh Mas sudah umur segini masih belum begitu mengerti. Masih gaptek ya Pak? Masih gaptek. Jadi seperti itulah latar belakangnya kurang lebihnya. Jadi sejarahnya seperti ini ya Bu ya, perjalanan panjang lahirnya Undang-Undang ITE ini. Ya, sudah diperbarui sebetulnya di tahun 2016 ya. Jadi ada beberapa penambahan atau penegasan beberapa pasal, tapi jelasnya pasal-pasal mana kita nggak tahu kan, itu kan yang tahu ya orang-orang DPR lah kan. Betul, gitu. Betul. Nah, mungkin banyak masyarakat yang masih belum punya rasionalisasi begitu ya Bu Anita, mengapa sih kita main media sosial saja dalam memanfaatkan teknologi digital saja diatur batasan-batasan melalui undang-undang ini? Karena tadi Bu Anita jelaskan kepentingan hukum yang perlu kita lindungi adalah yang pertama nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, harta, dan kekayaan. Nah ternyata dari 5 kepentingan hukum ini bisa dalam tanda kutip terancam juga melalui teknologi dan juga media sosial atau dalam perkembangannya era digital ini ya Bu Anita ya? Iya betul sekali Mas, makanya jadi kita harus ada undang-undang yang mengatur bagaimana tata cara lah, jadi supaya istilahnya itu tidak saling melapor. Sekarang ini aduh Mas, coba aja dicek lah di Polresta atau di masing-masing itu begitu banyaknya laporan-laporan tentang undang-undang ITE ini kan gitu. Jadi bagaimana mereka menyikapi, kita juga ya pusing kalau saking banyaknya seperti itu kan, bagaimana gitu loh untuk menyelesaikannya. Nanti dianggap tebang pilih, yang ini dilaporkan, yang ini kok enggak, kan gitu. Baik. Nah, Pak Surya, sebelum kita menggunakan media sosial atau mengembangkan diri kita mengikuti teknologi digital ini, kita kan sebetulnya perlu ya Pak membekali diri dengan mungkin etika atau etika dalam penggunaan teknologi, kemudian membekali diri juga dengan aturan-aturan hukum yang membatasi kita dalam berkegiatan di media sosial atau digital ini. Boleh diinformasikan Pak secara lebih detail begitu, sebetulnya Undang-Undang ITE ini apa saja yang perlu kita perhatikan, apa yang boleh dan juga tidak boleh kita lakukan begitu Pak, agar kita tidak menjadi salah satu orang yang malah justru bisa melanggar dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, Pak Surya, monggo. Pak Surya, mohon maaf, bisa ditukar mic-nya Pak, atau mungkin kemudian dinyalakan, mungkin belum sempat dinyalakan tadi mic-nya. Halo, tes. Ya, monggo silahkan. Terima kasih Mas Arga, yang pasti terkait tadi ada pernyataan atau sedikit diskusi ya dari Mas Arga tadi mengenai bagaimana kita menyikapi dan apa saja yang perlu kita siapkan. Yang pertama memang sedikit menambahkan tadi sedikit banyak memang sudah sudah dijelaskan di awal oleh Bu Anita Del Tobing. Yang pasti dalam Undang-Undang ITE itu ada sekat-sekat yang perlu memang menjadi pemahaman bagi setiap kita insan masyarakat, khususnya masyarakat sekarang, masyarakat milenial. Karena apa? Karena memang kehidupan kita real pasari tidak lepas dari media sosial ataupun dari handphone yang digital, bukan lagi handphone yang non digital ya, yang konvensional. Betul. Kita buka mata aja bangun tidur bukan nyari air putih buat minum, tapi buka handphone ya Pak. Benar Mas Arga. Nah, kembali lagi ke pokok pertanyaan tadi, memang yang harus dihindari dalam penggunaan itu, atau bilang saja atau kita ucapkan saja cerdas berdigitalisasi. Ya. Yang pertama memang kita menghindari atau tidak mendistribusikan hal-hal yang berbau keasusilaan. Asusila itu sangat rentan dan memang menyerang kehormatan orang ataupun reputasi seseorang, siapapun dia. Kedua, hal-hal yang terkait dengan perjudian. Segala sesuatu bentuk perjudian di dalam bentuk konteks digitalisasi, bukan lagi yang seperti dulu ya, mungkin perjudian ada yang konvensional, yang di suatu tempat atau di seperti apa bentuknya. Saat ini kan digitalisasi mungkin saja ada. Ketiga, hal-hal yang terkait dengan isu-isu SARA. Nah ini juga sangat sensitif untuk keutuhan bangsa dan negara ini. Ya kurang lebih seperti itu. Nah namun demikian,
pada pokoknya daripada semua itu hal-hal yang menyerang secara reputasi dan juga hal-hal yang merugikan orang lain. Intinya itu yang material maupun imaterial. Imaterial itu terkait reputasi, kehormatan, nama baik. Sedangkan yang material bisa saja di sistem medsos itu yang kita bahas ini dengan menggunakan IT, informasi transaksi elektronik ini merugikan orang-orang lain atau sebuah badan hukum, misal perbankan atau lembaga jasa keuangan. Nah, saya ambil contoh, kita kasih contoh di saat dulu mungkin zaman konvensional uang itu masih uang kartal, uang yang bentuknya fisik yang kita pegang. Ada yang logam, ada yang kertas. Bergeser kita transformasi di atas tahun 2005 ke sekarang, kita sudah sampai saat ini 2001 kita sudah akrab dengan apa namanya e-money, electronic money. Ya mungkin sebentar lagi kita tidak belum bisa tahu, mungkin ada nanti e-rupiah. Nah, dan sisi lain sudah ada pergeseran dari yang dulu paper based, saat ini paperless. Bagaimana sekarang mengirim pesan tidak lagi melalui kantor pos yang beberapa hari atau beberapa waktu, tapi sepersekian detik, sepersekian menit kita sudah menerima pesan. Nah, mungkin itu Mas Arga. Oke, sebetulnya simpel ya Pak ya, tanpa pun kita melihat undang-undang ITE ini, sebetulnya etika atau etiket kita dalam menggunakan media sosial ini adalah etika yang kita lakukan sehari-hari. Kan banyak tuh orang-orang yang menggunakan media sosial tidak mungkin lupa begitu dengan nilai-nilai kehidupan sehari-hari, sehingga muncul potensi-potensi yang justru melanggar undang-undang ITE ini ya Pak, seperti tadi mendistribusikan hal-hal yang bersifat keasusilaan, kemudian perjudian, isu-isu sara. Ini kan sebetulnya daily life yang kita lakukan, norma-norma yang kita sudah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya Pak Surya ya? Iya, benar. Nah, saya mau bincang lanjut ini dengan Ibu Saumi. Bu Saumi, boleh digambarkan Bu, kalau di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ada bentuk-bentuk pelanggaran ITE yang mungkin sudah ditangani atau kemudian harus diwaspadai ini Bu? Nah, untuk undang-undang ITE ini memang pernah ada ya kasus di Kejaksaan Kabupaten Malang ya. Untuk tepatnya mungkin Pak Surya ini yang lebih tahu karena di bidang Intel ya Pak Surya. Jadi kasus yang masuk berapa untuk sepanjang tahun 2020 ini sekitar berapa Pak Surya? Boleh disambung Pak Surya? Sambung Pak Surya. Begini, terkait memang tingkat secara statistik atau grafik permasalahan hukum terkait tindak pidana ITE ini memang untuk wilayah Kabupaten Malang kecenderungannya tidak setinggi dengan tindak pidana narkotika. Nah, karena memang seperti itu adanya yang kita terima. Sekali lagi bahwa jaksa penuntut umum itu, JPU ataupun kejaksaan sendiri hanya melakukan tupoksi utamanya di bidang dominus litis atau pengendali perkara di bidang penuntutan, tidak di dalam lini terdepan seperti di pihak penyidik atau kepolisian. Nah, untuk jumlah statistikanya mungkin kita bisa melihat langsung di website SIPPN PN Kepanjen yang kami perkirakan tidak lebih dari 10 perkara di tahun yang lalu, tahun 2020 ya. Jadi itu khusus untuk pelanggaran undang-undang ITE ya, Iya, Pak Surya betul, ya. betul. Ada 10 kasus mungkin ya yang kita sidangkan yang sudah ada kekuatan hukum tetap gitu ya. Betul. Oke, di antaranya dari 10 kasus ini apa saja nih bentuk-bentuk pelanggarannya ini? Ini kita juga data ini untuk 10 kasus ini belum bisa kita ungkapkan ya, karena kita juga belum pernah, terus terang dari kami bertiga yang hadir di sini belum pernah menangani kasus ITE Pak. Baik. Mas Arga. Tapi nanti apa untuk lebih lengkapnya mungkin akan kita sampaikan di kesempatan yang lain lagi. Baik, tapi sebagai bekal saja kepada masyarakat ini dalam menggunakan teknologi digital atau media sosial, apa sih yang belakangan menjadi tren yang perlu kita waspadai, yang justru yang sering dilakukan ini melanggar begitu undang-undang dari ITE ini sendiri? Bu Saumi, Pak Surya atau Bu Anita, monggo. Ya, mungkin gini ya, kita dalam bermedsos itu kan kita punya etika ya. Nah, ya itu tadi yang Mas Arga bilang ya, adanya norma-norma keagamaan, norma-norma kesusilaan yang harus kita pahami dalam bermedsos. Norma-norma itu juga diantaranya yang terpenting ya itu gini, seumpama kita menerima suatu broadcast atau suatu share yang dikirimkan oleh teman, kita belum tahu benar nggak sih ini berita seperti ini. Nah, kalau kita belum tahu kebenarannya, janganlah kita kirimkan lagi ke
pihak yang lain gitu loh. Nah, kita cek dulu kebenarannya, benar nggak informasi seperti ini. Nah, kalau memang kita belum tahu kebenaran, udah berhenti aja di kita gitu. Jangan kita sebar-sebarkan lagi gitu loh. Kebenarannya belum pasti kan. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi kita bijaksana, memilah-milah kebenaran dari berita yang akan kita sebarluaskan itu. Mungkin seperti itu. Terus yang kedua, kalau kita ingin menyebarluaskan berita yang belum tentu kebenarannya, kira-kira nanti kita akan berhadapan dengan hukum nggak? Nah, itu kan harus kita pikirkan juga ya. Seperti itu. Terus lebih berhati-hati dalam memposting hal-hal yang menyerang pribadi, mungkin seperti itu. Jadi etika-etika dalam bermedsos itu yang harus kita pahami. Kita tahu peraturannya, kita tahu kebenaran beritanya. Hati-hati, bijaksana, jangan sampai hal-hal yang berbau sara, berbau menyerang kehormatan pribadi itu tadi kita sebarluaskan. Baik. Itu. Nah, mungkin banyak masyarakat yang beranggapan melalui media sosial ini kita menjadi sosok yang fiktif atau anonim begitu ya Pak Surya, sehingga mungkin mereka lebih berani untuk melakukan hal-hal yang berpotensi melanggar undang-undang ini. Namun kenyataannya ini bisa di-tracking sebetulnya siapa yang melakukan itu, walaupun akunnya anonim ataupun fiktif begitu ya Pak Surya ya? Iya Mas Arga, memang ya era kita ini kalau terkait tadi yang anonim-anonim itu memang kita ini udah masuk gray area atau gray transaction elektronik ya. Yang anonim pun memang sepanjang dia masih bisa di tracing atau di track, ya memang terlacak dan bisa dimintai pertanggungjawabannya. Itu mungkin melalui sistem mekanisme dari virtual police ya, melalui alat IT cyber mereka ya. Nah, memang masih bisa di-track dan bisa dimintai pertanggungjawabannya. Siapapun dia orangnya, ataupun dari komunitas ataupun dari kumpulan orang yang cracking atau hacking tadi ya. Gitu. Artinya kita kan harus berhati-hati ya Pak dalam menggunakan media sosial atau teknologi digital ini. Artinya apapun yang kita lakukan sebetulnya itu juga terpantau begitu ya Pak Surya? Betul. Kita memang terpantau dari setiap aplikasi medsos itu memang kita terpantau. Memang selain itu, sisi lain memang gimana ya kita sampaikan ya. Media sosial ini memang walaupun tadi ada yang anonim, ada juga yang memang jelas kita lihat ya. Nah, kemungkinan seseorang ataupun seorang pribadi untuk melakukan kesalahan IT itu memang cukup kuat, cukup tinggi. Kenapa? Karena memang kita ini terdiri, masyarakat kita ini stratanya itu bermacam-macam, dari berbagai tingkatan, dan kita nggak bisa membatasi siapapun dia, whoever dia, siapapun orangnya, kita nggak bisa membatasi. Oh, jangan posting ini, jangan tulis status ini, jangan mendistribusikan hal ini. Itu sangat sulit. Makanya bagaimana kita menuju ke cerdas berdigitalisasi itu, ya dengan seperti ini salah satunya. Dengan kita mengangkat tema seperti ini, kita berdiskusi, adanya hak, memang setiap orang punya hak untuk mengekspresikan dirinya. Tapi di sisi lain adanya kewajiban yang mengikat batas-batas mana norma hukum itu mengikat pada setiap kita individu. Baik. Nah, tadi di depan Bu Anita sampaikan selain sejarah, kita harus juga bijak dalam menyikapi undang-undang ITE ini ya Bu ya. Jangan sampai undang-undang ITE ini kita jadikan satu jalan atau sarana untuk saling dengan mudahnya melaporkan satu orang dengan orang yang lain. Begitu ya Bu Anita? Iya, betul sekali Mas Arga. Jadi Presiden sendiri kan beberapa waktu yang lalu menyampaikan khusus tentang undang-undang ITE ini, yaitu tadi. Jadi ada istilah dari masyarakat itu ada pasal karet kan gitu ya. Sampai Presiden juga ikut-ikutan menyebutkan pasal karet kan gitu. Sebetulnya apa sih? Nggak ada yang dibilang pasal karet. Pasal-pasal itu kan sudah istilahnya sudah didiskusikan dan dibawa ke dalam satu prolegnas ya, atau program legislasi nasional ya kan, melalui Menko Polhukam juga gitu loh. Jadi sebelum dia diuji material itu kan banyak juga ya yang tidak hanya dari kalangan penegak hukum, tapi juga dari Komisi 1 ya, DPR itu juga mereka sumbangsih pikiran ya, untuk itu kan masalahnya menafsirkan dari kata per kata, ya kan, tiap-tiap pasal seperti itu. Jadi ada istilahnya yang dibilang pasal karet, saya juga nggak mengerti apa maksudnya kan gitu. Jadi
bisa untuk yang satu tapi tidak bisa untuk yang lain. Nah, mungkin pengertian seperti itu, kan gitu. Tapi ya kita harus bijaksana juga. Kan akhirnya dirubah undang-undang itu, kan ada perubahan gitu loh. Karena mengikuti perkembangan zaman, tidak hanya yang pada saat 2008 itu, tapi sudah ada perubahan undang-undang itu. Karena pada dasarnya teknologi sendiri kan berkembang ya, Bu. Ya, betul sekali. Makanya, jadi aturannya pun perlu adanya perubahan-perubahan atau revisi-revisi yang mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri, begitu ya? Ya, betul sekali. Kan Presiden juga menyampaikan, monggo kalau memang dari masyarakat, ya kan, siapa yang mewakili, nanti bergabung juga dengan DPR dan dari dari Menko Polhukam juga dan dari yudikatif ataupun legislatif yang lain membicarakan revisi lagi. Tapi ya tidak mungkin semuanya, Mas. Tapi kan hanya mungkin penegasan aja di tiap titik komanya atau ada kata-katanya yang harus dirubah atau dipertegas seperti itu mungkin. Baik. Nah, Bu Anita, Pak Surya dan juga Bu Saumi, kita akan sambung bincang-bincangnya di segmen yang kedua ya, Bapak Ibu. Sembari kita juga tunggu komentar dari pendengar lewat telepon dan juga WhatsApp. Nanti kita coba terima dan kita bahas satu persatu dan diskusikan bersama. Nah, pendengar, saya juga terus sampaikan, silakan kasih komentar, tambahan informasi pun ada pertanyaan juga monggo kepada ketiga narasumber yang siap berbagi informasi untuk kita siang hari ini dalam Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang di 4958850, boleh juga di 081555609115. Sembari saya update terlebih dahulu juga sebentar satu informasi dari reporter kami dalam berita terkini. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di FM 91,5 program 1 Radio Republik Indonesia Malang, serta untuk Anda pemirsa RRI Net melalui akun official Radio Republik Indonesia Malang di YouTube. Selamat mendengarkan dan juga menyaksikan program Jaksa Menyapa sampai menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami masih bersama rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, para jaksa fungsional dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Ada Ibu Anita DL Tobing, ada Ibu Saumi Riani Daulay, dan juga Bapak Surya Dharma Putra. Masih siap berbagi informasi untuk kita pendengar seputar permasalahan hukum serta tindak pidana melalui media sosial atau ITE. Saat segmen kedua ini, saya tunggu komentar Anda di 4958850, boleh juga kirim WhatsApp, pesan singkat di 081555609115. Kita akan sama-sama berbincangkan, akan diskusikan bersama dengan Ibu Anita, Pak Surya, dan juga Pak Saumi. Bu Anita, ada beberapa komentar juga ini, Pak Surya dan juga Bu Saumi, dari pendengar kami di WhatsApp. Saya coba baca satu-satu dan mohon tanggapannya nanti ya. Di 081555569115 sudah bergabung ada pendengar kami di kawasan Dinoyo, ada Pak Budi. Isi pesannya adalah, saya mengikuti kasus artis belakangan yang viral dengan video asusilanya. Perkembangannya kok malah yang menyebarkan ya Bu, yang dapat hukuman. Pemerannya kan tidak. Kalau tidak ada pemeran kan tidak ada video itu. Kalau tidak ada inisiatif memvideokan kan tidak bakal tersebar. Nah, kalau seperti ini kasusnya seperti apa? Nah, menarik ini Pak Surya, Bu Saumi, dan juga Bu Anita. Monggo tanggapannya atau informasi lebih lanjut. Ya, terima kasih Mas Arga. Jadi di situ kan disebutkan ya di pasal 27 itu bahwa setiap orang yang dengan sengaja ya. Jadi ada kesengajaan di situ, atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Itu ini diatur di dalam pasal 27 ayat 4 ya. Jadi termasuk di situ adalah mendistribusikan atau mentransmisikan sehingga dapat diaksesnya, maksudnya bagi masyarakat publik. Jadi itu harusnya kan sudah cukup berhenti sampai di situ saja kalau mereka mengetahui ada konten-konten yang seperti itu. Kan tadi sudah disebutkan yang berhubungan dengan kesusilaan, yang berhubungan dengan perjudian, itu juga dilarang gitu loh untuk di forward berkali-kali, apalagi sampai di di share ke medsos kan seperti itu. Jadi memang diatur bagi orang yang mendistribusikannya gitu loh, karena ada kesengajaan di situ supaya khalayak lain itu tahu kan gitu. Berarti kan menyerang kehormatan kan seperti itu. Pelakunya juga bisa kena. Zaman kalau nggak salah itu Mas Ariel itu ya dulu kan itu juga kena kan dia pelaku juga yang menyebarkan juga kena kan seperti itu. Tetapi untuk yang baru ini saya nggak begitu mengikuti juga, tapi
ya tahulah karena ramai di medsos kan gitu. Cuma untuk masalah kepastian hukumnya itu kita nggak ngikuti jalannya persidangan, Mas. Oke. Gitu. Jadi Pak Surya, kalau panjenengan tadi sampaikan Undang-Undang ITE ini luang lingkupnya kalau dalam hal-hal keasusilaan adalah proses pendistribusiannya ini ya Pak, bukan kemudian melihat siapa yang berada dalam misalnya konten tersebut, tapi siapa yang mendistribusikan, begitu ya Pak Surya ya? Iya, ya itu termasuk memang siapa yang mendistribusikan maupun siapa yang membuat dari awal rangkaian kegiatan tindak pidana atau dugaan tindak pidana, informasi yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik itu terjadi. Nah, kembali tadi ada dari rekan-rekan kita atau dari masyarakat yang memang memiliki pertanyaan atau sanggahan seperti itu, ya kaitannya konten pornografi itu termasuk dari delik tindak pidana informasi transaksi elektronik yang sebagaimana tadi terkait di pasal 27 ya, sebagaimana Bu Anita Tobing sampaikan ya. Jadi memang kita lihat juga di berita, di news itu memang baik pelaku itu diproses dan belakangan ini yang mendistribusikan juga sudah diproses di tingkat penyidikan yang sebentar lagi akan juga dilimpahkan di kejaksaan dan melakukan disidangkan ya, dilakukan penuntutan oleh jaksa. Seperti itu. Baik. Mungkin ditambahin Bu Saumi? Monggo ditambahkan Bu Saumi. Mohon maaf, boleh ditukar terlebih dahulu Ibu mikrofonnya. Oke. Jadi baik yang menyebarluaskan maupun yang membuat akhirnya juga kena ya Pak Surya untuk kasus ITE ini. Jadi bukan hanya yang pembuatnya saja, yang menyebarluaskan juga diproses hukum, begitu. Oke, siap. Saya bergeser ke WhatsApp selanjutnya. Ada Bu Asih di kawasan Merjosari, Kota Malang. Isi pesannya adalah kalau melaporkan yang suka SMS atau nelpon penipuan kalau kita dapat hadiah itu kemana ya Bu? Apakah bisa betul-betul ditemukan ini pelakunya? Soalnya sering sekali saya dapatkan SMS dapat hadiah atau telepon mengatasnamakan institusi tertentu yang menawarkan ada hadiah begini. Menyikapinya bagaimana? Terima kasih Bu Asih kawasan Merjosari. Monggo Bu Saumi, Bu Anita atau Pak Surya tambahannya? Ya memang sering sekali ya kita mendapat SMS. Saya juga sering, selamat Anda mendapatkan uang tunai sebesar 125 juta. Betul. Waduh, senang sekali ya. Iya, kalau hari gini ya Bu. Hari gini didapatkan SMS, dapat duit, waduh. Betapa senangnya kita ya. Tapi ya itu tadi ya, nggak mungkin kan SMS dapat duit, nggak ada apa-apa kok dapat duit tiba-tiba kan ya nggak mungkin ya. Ya, untuk pelaporan SMS semacam ini kita ke polisi aja ya. Di situ kan ada laporan polisi, kita mendatangi Polres setempat, kita tunjukkan bukti SMS itu. Nah, di dalam SMS itu kan nanti ada nomor dari orang yang mengirimkan ya. Nah, tentunya nanti setelah kita laporkan ke polisi, dalam hal ini kalau di Malang Kota ya di Polresta Malang, kalau di Kabupaten ya Polres Malang. Ya. Kita laporkan ke bagian itu, ke bagian polisi itu. Nanti dicatat nama pelapornya siapa, nanti juga dicatat kasus posisinya apa, terus nanti juga dicatat nomor yang mengirimkan SMS dapat hadiah ini siapa. Nah nanti dari laporan itu nanti akan di-tracking. Polisi. Siap. Ya. Bu Saumi, Bu Anita dan juga Pak Surya, ada pendengar kami di line telepon 4958850 ingin ikutan berbincang. Kita terima terlebih dahulu ya. Selamat siang RRI Malang. Selamat siang Mas, dengan Pak Jailani Mas. Monggo Pak Jailani di Kota Malang Belimbing ya Pak. Saya juga sering juga itu dapat SMS, waduh saya dapat ada 175. Istri saya juga sama. Itu ya, saya juga pernah ke polisi, ke Polsek. Loh, ini kayak nggak bisa diusut karena belum tipu, nah itu loh masalahnya itu. Jadi dia polisi itu mau usut ya kan, tapi kalau saya sudah ketipu, sudah jadi korban gitu ya Pak Jailani ya? Iya, jadi nggak bisa diusut karena belum ditipu saya itu. Nah itu tak kira begitu, mungkin itu dulu, mungkin saya itu ke polisi tahun yang lalu. Ya. Mungkin sekarang ada perubahan yang nggak tahu Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jailani. Nah ini juga menarik apa yang disampaikan pendengar kami nih Bu. Masa harus ketipu dulu baru bisa kita melaporkan atau kemudian menyampaikan bahwa ada oknum-oknum yang mencoba melakukan tindakan penipuan semacam ini. Informasinya Bu Saumi, Bu Anita atau Pak Surya silakan. Iya. Terima kasih Pak Jailani untuk pertanyaannya. Memang agak dilematik ya ketika jawaban yang kita terima ketika kita sudah mau melaporkan dugaan permulaan atau percobaan
penipuan kepada Pak Jailani melalui SMS atau media digital tadi, atau melalui pesan WhatsApp yang dikirimkan secara random, ya ketika jawabannya kita belum menjadi korban penipuan, ya dilematik jawabannya seperti itu. Tapi paling tidak di tindakan awal, di kesempatan pertama, kita sudah punya niat baik untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Dan seterusnya maupun selanjutnya nanti akan ada tindakan dari penyidik atau tindakan dari aparat kepolisian, aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran. Memang begini, fungsi hukum memang ada sisi penindakan dan ada sisi pencegahan. Nah, kembali lagi ke problematika tadi yang dihadapi Pak Jailani, kembali lagi, pokoknya begini, aturan hukum yang sudah dibuat ini memang aturan hukum yang real, konkret dan terukur. Tentunya juga yang akan dikejar atau yang akan diproses apa sih pelanggaran ataupun unsur kerugian seperti apa, baik material itu terkait dengan kerugian ekonomi atau kerugian keuangan seseorang, misalnya dia jadi korban penipuan tadi, ataupun imaterial, itu baik terkait dengan reputasi, nama baik, suatu penghargaan seseorang karena jabatannya. Nah, jadi unsur kerugian, unsur yang diakibatkan dari perbuatan penipuan tadi, kalau kita kembalikan ke kasusnya Pak Jailani, itu sudah jelas dan terukur. Makanya tadi dijelaskan, kan belum kena tipu, makanya belum bisa diproses. Nah, ya itu kalau memang diproses untuk selanjutnya ke aparatur penegak hukum sampai pada persidangan dan penentuan hukuman dan dijatuhkan hukuman, kemudian diproses di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian pada proses preventif atau pencegahan itu sudah tingkat langkah awal yang nyata dan terukur untuk membuat pelaporan. Tinggal bagaimana nanti aparatur yang menerima pelaporan tersebut melakukan pekerjaannya sesuai tupoksinya untuk melakukan tracing tadi. Itu Mas Arga. Dari pertanyaan kedua pendengar kami tadi, Pak, bisa nggak sih ditemukan pelakunya begitu? Bukan mungkin, pasti bisa ya Pak, karena sekarang kita daftar SIM card saja, kan harus mencantumkan KTP dan juga nomor induk KTP kita ini ya, mencantumkan identitas sesuai dengan KTP begitu ya Pak, sehingga itu bisa di-tracking melalui hal tersebut, mungkin begitu ya? Ya, benar. Memungkinkan saja Mas Arga, karena segala sesuatu yang terdata digitalisasi tentunya memiliki record dan jejak digital. Nah, kita kan nggak asing nih dengan istilah jejak digital. Tidak ada di digitalisasi kejahatan yang sempurna. Selalu ada meninggalkan jejak. Nah, khususnya fungsi bagi kami di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, kami hanya melakukan bagaimana melakukan perumusan berkas perkara yang benar yang dikirimkan oleh penyidik, kemudian melakukan penuntutan yang terukur, yang pasti, dan memenuhi azas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan di masyarakat, kemudian menjadi sebuah produk hukum di persidangan nantinya. Apakah putusan pidana penjara, ataupun sebagaimana yang diakomodir di Undang-Undang ITE, ada putusan pidana denda, tidak hanya semata-mata pidana penjara. Namun demikian, terkait bagaimana kita men-tracing tadi, bagaimana kita menemukan dalam tanda kutip oknum, itu adalah tupoksi dari pihak penyidikan, penyidik atau Polri ataupun PPNS yang ada di Kementerian Komunikasi Informasi dan Informatika di daerah setempat, misal di Kota Malang ataupun di Malang Kabupaten ataupun di Batu, Malang Raya. Mungkin begitu Mas Arga. Baik, saya mau baca kembali satu pesan singkat dari pendengar kami Pak Putro yang ada di kawasan Borobudur. Isi pesannya adalah, kita sebagai masyarakat ya memang harus berhati-hati dan juga memaknai betul bagaimana implementasi UU ITE ini. Tapi yang saya tanyakan, bagaimana pula aparat penegak hukum, baik kepolisian dan juga kejaksaan ini dalam memproses kasus ITE ini? Tingkat kesubjektivitasannya mungkin tinggi ya dalam memaknai unsur-unsur pasal ITE ini. Seperti ujaran-ujaran kebencian ini kan ada beberapa orang yang punya pemaknaan yang berbeda. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti ini, bagaimana dalam proses hukumnya? Nah, ini dari kawasan Borobudur Pak Putro. Bu Anita, Pak Surya atau Bu Saumi, monggo ada tanggapan atau informasi lebih lanjut? Terima kasih Pak Putro dari mana tadi Pak Sarga? Dari Borobudur Pak, kawasan Kota Malang. Iya, ya terkait tadi pemaknaan, pertama ada kata tadi disampaikan dari Pak Putro, ada pemaknaan dan subjektivitas. Memang benar, pemaknaan di seseorang, misal sebut saja si A, dengan pemaknaan si B tentu berbeda.
pemaknaan yang di media sosial setiap orang berbeda-beda. Ya. Namun demikian, aturan ITE itu sudah sangat memang terukur dan konkret. Mengapa terukur dan konkret? Memang sudah melalui proses, sekali lagi proses lawmaker atau pembuat hukum di legislatif, di bapak-bapak kita di Dewan Perwakilan Rakyat. Tentunya mereka sudah melakukan kajian akademis melalui akademisi-akademisi di universitas. Dan sudah dilakukan riset untuk diterapkan di negara kita, di negara Republik Indonesia. Nah, kemudian terkait subjektivitas. Subjektivitas memang benar, kalau memang bisa kita sampaikan memang benar. Kenapa memang? Karena subjektivitas bukan hanya berdasarkan pada apa yang dirasakan oleh seseorang atau sekelompok komunitas ya. Harus benar-benar subjektivitas ini harus benar-benar, adakah dari subjek itu atau si A tadi memang dia dirugikan secara material atau imaterial, atau diserang kehormatannya, atau terganggu reputasinya, misalnya sebagai tokoh publik dan lain sebagainya. Tentunya ini nanti yang akan mampu memilah-milah ini. Ini kalau sampai kepada penegakan hukum, sampai kepada proses di penyidikan tentunya, ataupun di penelitian berkas perkara di jaksa peneliti ketika berkas tersebut dilimpahkan dari penyidik, tentunya kita harus mampu bagaimana merumuskan subjektivitasnya ini. Subjektivitasnya ini memang benar-benar ini serangan ini melalui digitalisasi ini atau medsos ini, misalnya dari status WA atau status Facebook atau status Instagram dan lain sebagainya. Apakah ini memang benar-benar menyerang seseorang itu, yang memberikan laporan itu, yang menuntut hak-haknya tersebut. Nah, di sini memang diperlukan tidak hanya dari subjektivitas, kembali lagi dari penyidik itu, karena kita semua juga kan manusia punya keterbatasan ya. Tapi kita perlu juga menerima advice dari akademisi, bahkan dari ahli IT itu sendiri. Itu kita nggak asing tentunya Mas Marga, seperti ada Roy Suryo dan lain sebagainya. Tentunya kan dibutuhkan. Apakah ini memang serangkaian gambar, ini adalah gambar asli, ataukah ini gambar crop, editan, dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi ahli-ahli IT atau akademisi misalnya dibutuhkan dalam proses penanganan perkara dalam Undang-Undang ITE ini juga pasti dilibatkan ya Pak ya dalam proses persidangannya atau proses penyelesaian perkaranya begitu ya? Betul. Tentunya akan kita jadikan atau kita mintakan kepada penyidik ketika ada berkas perkara untuk dijadikan ahli. Nah, yang nanti sebagaimana di persidangan akan didengar keterangannya sebagai ahli untuk mendukung pembuktian perkara itu sendiri. Baik, gitu. Siap. Nah, Bu Anita, Bu Saomi, dan Pak Surya, jelang akhir perbincangan kita siang hari ini, monggo ada closing statement atau pesan apa yang mau disampaikan kepada pendengar kami, khususnya masyarakat, utamanya di Kabupaten Malang ini. Terima kasih Mas Arga. Jadi pesan-pesan kami kepada masyarakat semua, terutama kaum milenial nih ya, yang muda-muda ini ya. Jadi hati-hatilah dalam bermedsos. Jadi karena kita salah ketik aja, kemudian itu bisa menyebar dalam sekian detik, itu menimbulkan kesusahan bagi dirimu sendiri kalau kamu seperti itu, kalau tidak hati-hati seperti itu. Ya, jadi itulah pesan-pesan kita, terutama untuk kaum muda ya, terutama yang masih dalam taraf pacaran, ya kan. Kalau kayak berumah tangga saya kira mungkin sudah ada batasan-batasan, tapi kalau bagi anak-anak ini yang dari SD aja sekarang sudah pinter loh Mas, pakai itu apa gadget itu. Nah, jadi supaya hati-hati. Jadi kalian itu bisa, kalau nggak ngerti ketik aja di Google tentang Undang-Undang ITE, nanti kan dia akan keluar apa sih yang kamu pengen tahu tentang ini, kan sudah ada Mbah Google kan gitu. Nah, tanyalah ke situ, ya kan. Mungkin jadi Google itu malah jadi pengganti orang tua sekarang. Ya kan, kalau kita lihat perkembangan masyarakat, terutama anak-anak pada saat ini, mereka lebih asik dengan gadgetnya daripada mendengarkan kata-kata orang tuanya, ya kan. Jadi makanya jadi kita para orang tua ini terhadap anak-anak juga harus ngawasi sampai seberapa lama mereka memegang gadget mereka, itu harus dibatasi. Apalagi sekarang kan sekolah online, jadi lebih fokuslah untuk belajar online itu sampai dengan kalian nanti masuk masa liburan boleh pegang-pegang gadget kan gitu. Ini kita himbauan terhadap orang tua yang saat ini
pasti sangat banyak mengeluh. Di rumah baik-baik, tapi di luar sudah bagaimana kita nggak bisa kontrol untuk ini ya, untuk pengawasan anak-anak kita. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Anita, Bu Saomi, dan juga Pak Surya sudah bincang-bincang bersama RR siang hari ini. Lain waktu kita sambung kembali ya Bapak Ibu, untuk terus memberikan pernyataan kepada masyarakat terkait dengan ya undang-undang apa yang boleh dan juga kita tidak lakukan, tidak hanya dalam bentuk transaksi teknologi dalam kegiatan kita melalui media sosial atau digital, dan juga dalam bentuk-bentuk pemahaman kita dalam mengimplementasikan kehidupan yang lainnya. Nah, pendengar, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan segera jelang warta berita dari Program Nasional Pro 3 Jakarta. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Program 1 RRI Malang, Radio Tangga Bencana COVID-19.